Ya. Hei! Itu bagus sekali untuk menggambarkan yang namanya syukur ya. Iya. Dan yang kedua juga termasuk love, ketika orang yang tadi keluar dari parkir dia ikut bahagia ketika orang lain bahagia dapat parkir bekas dia gitu ya. Bersyukur itu bahwa sekecil apapun kita anggap itu sebagai sebuah hadiah. Betul. Apapun yang terjadi pada kita itu pasti atas izin Tuhan kan. Dan Tuhan itu kan maha pengasih dan maha penyayang. Jadi tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang buruk untuk kita gitu. Jadi seperti Bapak tadi kan ada banyak persoalan kita sebagai bos, ada cobaan sebagainya, itu harus disyukuri ya. Iya. Bersyukur karena masih dikasih persoalan berarti masih hidup. Oke, tadi kita sudah sampai pada love, kasih. Kalau memberi atau giving. Memberi. Jadi memberi itu adalah perwujudan dari kasih. Karena kasih tanpa memberi itu hanya teori. Begitu ya. Gitu. Kita harus selalu memberi. Ini kita juga memberi kesempatan karena kita mengasihi penelpon ini. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak dengan siapa di mana, Pak? Dari Pak Primus di Jambi. Oh, silakan Pak Primus. Pak Primus ya. Saya begini. Saya punya pertanyaan pada Bapak, siapa namanya? Maaf. Pak Arfan. Oh ya, oke, Bapak Arfan. Iya. Dalam menjalani usaha pasti ada jatuh bangunnya. Betul, Pak. Nah, dalam hidup pun begitu, dalam percintaan pun begitu ya. Iya. Saya udah mulai usaha berapa kali, sempat sukses dan sempat jatuh. Dan saya merasa bahwa dalam bisnis usaha ini saya menyimpulkan lebih banyak jatuhnya. Artinya rasa bangkit itu kadang gimana ya? Kadang mulai malas bangkit lagi. Karena dalam evaluasi saya selama ini kok lebih banyak jatuhnya ya. Iya, oke. Ya kan? Artinya beban dengan rasa happy yang ada dalam diri saya tidak sebanding. Oke. Apalagi ketika kita tidak memiliki apa-apa, seperti jauh dari orang yang kita sayangi dan kita berada di tempat terpencil. Seperti kita di dalam hutan ibaratnya ya kan. Iya. Dalam pertanyaan saya begini, bagaimana mengatasi rasa happy kita ketika kita merasa diri kita itu sendiri gitu, meskipun di sekitar orang kita itu banyak. Kan merasa kesepian ya, jauh dari orang terkasih, ada persoalan. Meskipun dalam sekitar kita ini orang banyak ya kan. Iya, baik. Terus kedua, cara mengatasi pikiran kita supaya tidak merasa hampa dan selalu pengen bangkit meskipun dalam bisnis itu sering jatuh, bagaimana ya? Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Iya, selamat malam. Selamat malam. Silakan Pak Arfan. Iya, jadi ini perlu kesabaran sih sebetulnya. Perlu kesabaran yang lebih tinggi, saya kira. Jadi salah satu definisi sabar, dan saya kira pernah juga kita bahas dalam sesi kita ini adalah sabar itu adalah sabar adalah kata kerja aktif. Jadi ketika kita tidak berhasil melakukan sesuatu dengan cara A, kita coba lagi dengan cara B. Masih nggak berhasil, coba lagi dengan cara C. Masih nggak berhasil, coba lagi dengan cara D, begitu. Sampai berhasil. Karena semakin kita mencoba, ruang kegagalan kita akan makin sempit sebetulnya. Jadi itu yang namanya sabar. Sabar adalah kalimat aktif, bukan berarti menunggu apa yang menimpa kita ya sudah diterima aja, bukan. Betul. Ya. Tapi tetap berusaha. Tetap berusaha, dan yang menarik adalah ketika kita mengalami kegagalan dulu dalam jangka waktu yang panjang, tapi kemudian nanti ujungnya berhasil, itu kenikmatannya akan jauh lebih besar daripada kalau kita nggak pernah gagal. Beda ya rasanya. Beda, iya. Udah dengan perjuangan, kemudian jatuh bangun, ujungnya berhasil. Itu nikmatnya luar biasa. Tapi kalau semuanya mudah aja gitu, kita nggak akan pernah merasakan nikmatnya ketika kita mendapatkan sesuatu gitu. Nah kemudian tadi pertanyaannya adalah kita merasa sendiri, hampa, padahal di sekitar banyak orang, tapi kesendirian itu kenapa sih sebetulnya? Karena kita jauh dari Tuhan sebetulnya. Jauh dari Tuhan. Iya, karena Tuhan itu kan selalu ada dimanapun, bahkan lebih dekat dari urat leher kita kan. Ketika kita merasa sendirian, bahkan di tengah keramaian, sebetulnya kita sedang jauh dari sumber
kedamaian itu sendiri, yaitu Tuhan. Oke, kok kenapa bisa begitu? Apakah karena step-step yang lain juga belum dijalani atau bagaimana? Kan ini ada 7. Ada 7, betul. Ini apakah harus semuanya? Iya. Atau kalau hanya sebagian aja kita kurang mendapat? Harus semuanya, ya. Harus semuanya. Kurang satu saja. Pasti tidak akan bisa mencapai kebahagiaan yang utuh gitu. Oke. Sudah 1 sampai 6 nanti kurang surrender saja ya, kurang berserah saja. Kita nggak akan bisa bahagia. Dan kita merasa bahwa kok saya sudah berusaha semaksimal mungkin, kok hasilnya belum ada juga gitu. Karena memang sebetulnya sudah tidak ada lagi yang bisa kita usahakan. Kecuali satu, yaitu menyerahkan itu kepada Tuhan. Jadi happiness ini dari 7 Laws ini semuanya sebetulnya adalah kata kerja aktif ya. Semuanya kata kerja aktif. Semuanya kata kerja aktif, dan yang terakhir itu adalah seperti yang kita bahas minggu lalu, kita menyerahkan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan kepada yang maha bisa. Maha bisa. Tetapi untuk yang maha bisa atau Tuhan itu bisa memberikan sesuatu kepada kita, kita harus memberikan lahannya. Menyiapkan lahannya. Menyiapkan lahannya. Kita harus usaha dulu, baru Tuhan yang akan memberikan bantuannya di situ. Betul. Oke, ada pertanyaan dari Herianti di Maluku. Selamat malam. Memberi sudah seharusnya membawa manfaat bagi si penerima kebaikan. Mereka akan merasa dihargai, merasa berbahagia, merasa dicintai, dan berbagai manfaat lainnya. Tetapi sebenarnya selain membawa manfaat bagi si penerima, memberi justru membawa manfaat yang lebih besar bagi si pemberi. Mengapa bisa dikatakan demikian sih Pak Arfan? Baik, terima kasih. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Sangat betul. Iya. Sangat betul ya. Kenapa? Karena kalau kita menerima, itu kan pasti memberikan kebahagiaan kan. Betul. Tapi sebetulnya kebahagiaan itu akan lebih terasa kalau tangan di atas gitu. Jadi orang yang memberi itu lebih bahagia. Kenapa? Karena dia merasa dirinya berguna. Oke. Betul. Gitu. Kalau menerima sih senang saja gitu kan. Tapi kalau memberi kan rasanya gimana kan? Saya bisa menyantuni orang lain, bisa menyekolahkan dia. Itu kan ada sebuah rasa berharga. Kita dalam diri kita. memiliki makna. Kita Betul. memiliki bukan saja sekedar manfaat, tapi kita juga memiliki makna dalam kehidupan ini terhadap orang lain. Betul. Ketika kita merasa berguna, itu kebahagiaannya luar biasa. Iya. Coba Anda rasakan kalau Anda sakit misalnya, Iya. nggak bisa ngapa-ngapain, sedih kan? Sedihnya bukan saja karena sakit, tapi Iya. karena tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa ngapa-ngapain. Betul. Tidak bisa bermanfaat, tidak bisa bermakna buat orang lain. Nah, kita masih akan membahas. Berikut kita akan mendatangkan seorang tamu, kita akan sharing juga apa sih makna happiness buat tamu kita ini, dan bagaimana caranya mencapai, ataupun barangkali pernah mengalami kesedihan, bagaimana mengatasinya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah. And if you wanna be happy now.